Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Edarkan sabu-sabu di objek wisata, pelaku ditangkap polisi. Curi telepon genggam dan uang temannya, seorang buruh bangunan ditangkap polisi. Masyarakat Nagari Canduang Kotolawe unjuk rasa karena merasa tak digubris pengelola pondok pesantren Canduang. Wakil KD Pak Balang, kami dari Narkoba Polres Pariaman dipimpin oleh Pak Kasat, KPU, kami dan Kota. Seorang pengedar sabu-sabu yang berasal dari Agam ditangkap polisi di kawasan wisata Talau Pauh Pariaman pada hari Minggu. Rencananya tersangka Hendra Sagita akan mengantarkan sabu-sabu kepada pemesannya. Tempat transaksi yang dituju adalah kawasan wisata itu. Polisi yang mendapatkan informasi tentang adanya rencana transaksi sabu-sabu membekuk tersangka. Saat ditangkap, pelaku membuang sabu-sabunya, sehingga polisi menangkapnya tanpa disertai barang bukti. Namun aksi pelaku membuang sabu-sabu itu dilihat oleh polisi yang lain, yang kemudian mencarinya di sekitar lokasi itu. Berkat kegigihannya, polisi menemukan sabu-sabu itu, dan Hendra Sagita ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu. Polisi menyita 5 paket kecil sabu-sabu, sebuah telepon genggam, serta sebuah mobil yang digunakan. Dalam keterangan kepada media pada Rabu siang, Kasat Res Narkoba Polres Pariaman menyebutkan bahwa tersangka mempunyai jaringan penjualan sabu-sabu di Pariaman. Akun tersangka memang dia punya link untuk pasien-pasiennya, konsumennya yang ada di daerah Pariaman. Karena ada yang dia kenal yang bisa lancar dia melakukan transaksi di daerah wisata Pariaman. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang buruh bangunan ditangkap polisi pada hari Minggu karena mencuri telepon genggam dan uang milik temannya sesama buruh bangunan. Pelaku Dendi yang berusia 27 tahun ditangkap di daerah Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Padang. Ia ditangkap petugas atas laporan korban yang kehilangan sebuah telepon genggam dan uang tunai Rp1.400.000. Pria yang ditangkap di Sawahan, Kecamatan Padang Timur ini dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pria berusia 27 tahun itu mengaku telah mengintai korbannya yang tengah tertidur di sebuah bangunan tempatnya bekerja di daerah Sawahan. Telepon genggam hasil curian itu telah dijualnya. Uang hasil penjualan dan uang tunai curian digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kita amankan satu orang pelaku yang diduga telah melakukan pencurian beberapa unit handphone dan uang tunai. Untuk pelaku kita amankan di daerah Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Untuk modus si pelaku menunggu korban tidur. Kebetulan untuk korban merupakan pekerja kuli bangunan. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Menjadi tersangka, Dendi dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan warga dan pemuda Nagari Canduang Kotolawe Agam berunjuk rasa dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Yayasan Syekh Sulaiman Arasuli. Aksi digelar di depan Pondok Pesantren Canduang dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Bukit Tinggi. Aksi sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap yayasan yang dinilai tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kasus asusila di MTI.
Terbukti, pihak yayasan tidak satu pun yang hadir pada undangan rapat yang mereka gelar beberapa hari lalu. Padahal rapat membahas nota kesepakatan antara pihak MTI dengan lembaga nagari dan masyarakat dalam menyikapi kasus yang memalukan dunia pendidikan agama, serta mencoreng nama Nagari Canduang. Memboikot sementara waktu Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sampai terjadinya penyelesaian antara pihak yayasan dengan masyarakat Canduang Kota Lawe. Yang kedua, kita menyatakan mosi tidak percaya kepada Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Bahwa aksi boikot kita ini, kita tidak menyegel sekolah, kita tidak menggembok sekolah, artinya kita tidak mengganggu proses belajar mengajar. Untuk mencegah terjadinya kericuhan, Polresta Bukit Tinggi menugaskan personelnya untuk mengamankan aksi. Kami melakukan pengamanan, pemantauan situasi di lapangan, berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk sabar, karena apapun aksi yang dilakukan oleh masyarakat ini akan cukup berpengaruh, ya, akan itu mempengaruhi dari kondisi psikis dari para murid-murid di sekolah tersebut. Sehingga kami mengharapkan agar komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak yayasan ini dapat dijalin dengan baik. Meskipun melakukan boikot, namun warga tidak menyegel dan melarang aktivitas santri MTI Canduang. Kegiatan di Pondok Pesantren Canduang tetap berjalan normal. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Keamanan, tapi karena Anda lah kami. Kereta api wisata Sibinuang menabrak sebuah minibus yang hendak melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Pauh Timur, Pariaman, pada Selasa sore. Minibus itu terseret beberapa meter dan mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Beruntung pengemudi mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dalam keterangan pihak Satlantas Polres Pariaman, kecelakaan terjadi saat kereta api yang berasal dari stasiun Naras menuju stasiun Pariaman. Selain sempitnya jarak pandang di perlintasan sebidang ini, kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi minibus tidak mengetahui adanya perlintasan ini hingga lengah ketika kereta api akan lewat. Akibatnya, kecelakaan tak bisa dihindarkan. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza yang datang dari arah Kota Kacia menuju Subarang, dusun Kota Kacia, yang mana mobil tersebut melintasi sebidang perlintasan kereta api. Kemudian dari arah kanan atau dari arah Naras datang kereta api Sibinuang yang menuju arah stasiun Pariaman. Menurut data di PT Kereta Api Divre 2 Sumbar, ada sekitar 300 perlintasan liar di jalur kereta api di seluruh Sumatera Barat. Perlintasan liar yang tidak memiliki palang pintu inilah yang kerap menimbulkan kecelakaan. Meski mempunyai jalur yang pendek, serta frekuensi perjalanan kereta api yang hanya di bawah 10 kali perjalanan dalam setiap hari, namun kecelakaan kereta api di Sumatera Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia. Beberapa dari kecelakaan itu menewaskan korbannya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.